Selamat malam untuk kamu yang masih bangun. Gue Jidan dari teman begadang dengan segudang cerita akan membawamu untuk begadang. Lu pernah gak sih dengar kata friendzone? Gue yakin sih mungkin dari teman-teman pernah dengar kata friendzone. Dan gue gak tahu lu pernah ngerasain apa enggak. Semoga sih enggak ya. Karena mungkin kalau lagi di fase itu kayak ya udahlah pasrah gitu kan. Karena mungkin buat teman-teman yang belum tahu friendzone itu identik kayak perasaan suka berlebih atau sayang berlebih atau rasa ingin memiliki dari sekedar teman. Namun naasnya perasaan itu muncul di antara pertemanan. Jadi kayak anjir, gue mesti ngapain? Kalau boleh milih, mungkin gue lebih memilih suka atau sayang sama orang yang random. Random dalam artian bukan dari circle teman-teman gue, karena posisinya misalkan kita suka atau berharap sama teman sendiri tuh kita bingung. Kayak gue deketin dia apa enggak ya? Gue bikin komitmen sama dia apa enggak ya? Tapi misalkan kalau gue bikin komitmen, tentunya bakal ada beberapa konsekuensi yang bakal diambil. Jadi kayak kalau misalkan gue beraniin tembak juga kemungkinannya ada dua, diterima atau ditolak. Atau kemungkinan yang ketiga, pikir-pikir dulu, itu klise banget sih, tapi yang sering muncul diterima atau ditolak. Cuma masalahnya kalau lu ditolak, lu harus siap menanggung malu. Selain menanggung malu, jadi kayak lu harus siap ketika lu udah mengutarakan isi hati lu sendiri, tiba-tiba keadaannya berubah. Temen lu ngerasa gak enakan mungkin ya karena lu nya suka, mungkin dia berpikiran gua harus ngasih jarak. Nah, itu fase yang menurut gue paling gak enak sih. Tapi gue gak tahu lu pernah ngerasain apa enggak. Semoga yang belum pernah ngerasain jangan sampai ngerasain. Semoga kalian dan teman-teman suka sama yang random aja lah. Orang yang gak tahu atau di Instagram atau di mana kayak lebih seru suka sama kayak gitu. Maksudnya kalau kayak gitu enak ketika bukan dari circle pertemanan, nggak pikir dua kali. Dalam artian ya udahlah, gue kejar, gue deketin. Kalau jadian syukur, kalau enggak ya udah. Tapi kalau misalkan pertemanan nggak semudah itu gitu kan. Bingung aja gitu, tapi mau gimana lagi. Maksudnya gue pribadi sih, gue beranggapan perasaan itu muncul ya atas dasar anugerah, dalam artian muncul dengan sendirinya. Kalau mungkin ya seperti yang gue bilang di awal, kalau gue harus lebih milih gak suka sama teman sendiri. Tapi mungkin ada fase dimana gue pun merasakan seperti itu, dan ini terjadi sama gue. Ketika suka sama teman sendiri itu perasaannya beda. Kalau gue boleh bilang mungkin rasa suka sama sayangnya lebih tulus. Iya gak sih? Sepakat gak? Kalau menurut gue gitu. Karena ketika gue merasakan hal seperti itu, di pikiran gue cuma ada satu. Gue nyaman sama dia, gue takut kehilangan dia. Posisinya status kita hanya pertemanan gitu. Dan mungkin suatu saat nanti dia bakal dipinang sama laki-laki lain. Ya kan, gue gak tahu juga gitu. Dan cenderung lebih bertindak positif, iya gak sih? Positif dalam artian kita benar-benar pengen ngebahagiain banget dia, pengen bikin nyaman dia. Dan ya pendekatan dimulai dengan tidak ada kebohongan.
Karena kan kalau misalkan kita PDKT ya nggak tahu sih ya kalau yang lain gimana. Kalau gua biasa PDKT sama cewek awal-awal jaim. Cuma kalau dari friendzone, itu perasaan yang timbul dari friendzone biasanya nggak kayak gitu. Pertemanan kan biasanya ngomong juga kayak sorry ya, maksudnya anjing mau kemana, nyet mau kemana, atau misalkan ndut mau kemana. Jadi dari penggunaan kata bahasanya pun ya kita cuek-cuek aja. Tapi uniknya dari hal tersebut bisa timbul ada benih-benih cinta, anjay. Yang apesnya adalah hanya sepihak yang memiliki, sedih gitu kan. Tapi paling enak itu ya ketika dalam pertemanan percintaan itu timbul dengan dua arah, nggak satu arah kayak one way, tapi benar-benar dua jalur gitu. Itu kan enak, jadi ada tarik ulurnya jelas. Jadi beruntunglah teman-teman yang mungkin ada di fase dimana lu ngerasain friendzone nih, padahal nggak juga dia juga sama perasaan hal yang sama. Pada akhirnya kalian berdua mencapai titik temu, dan gue menekanin kalau dari 10 kalian itu cuma kalau dari 10 kalian itu satu, dan kalian itu adalah orang beruntung di antara 9 orang yang tidak beruntung mungkin ya. Saran dari gue sebelum penutup dari episode kali ini, dimana gue nemenin lo begadang, ya ketika friendzone datang di fase kehidupan lu, gue sih cuma saranin lu pinter-pinter baca situasi sih. Karena kalau lu nggak pinter-pinter di situ, konsekuensinya berat. Kayak gue tadi sempat bilang, ketika lu mengutarakan perasaan lu, kemungkinan jawabannya cuma 2. 3 itu satu yang klise, yang pikir-pikir dulu, atau aku untuk saat ini belum merasakan hal yang sama. Padahal sebenarnya gue kasih tahu aja nih yang lagi dengerin nih, maksudnya ketika pasangan lu mau cewek atau cowok ngomong kayak gitu, 80% gue berani bilang itu cuma penolakan halus. Jadi mungkin dia gak berani ngomong sorry ya, gue gak suka sama lu, cuma karena tidak mau menyinggung perasaan hati lu yang terlontar lah kalimat seperti itu. Jadi ketika lu merasakan friendzone di kehidupan lu, gue saranin lu pinter-pinter ngebaca situasi. Ketika situasi lu dianggap menurut lu sendiri itu kayaknya dia juga suka sama gue nih, ya sikatlah. Sikat dalam artian lu perjuangin perasaan lu, tapi pakai cara yang gak bikin dia aneh atau ilfil atau jadi beda nantinya. Dan alternatif yang lain lu bisa coba adalah lu bisa tanya teman-teman dia yang mungkin deket juga sama dia, mau cewek atau cowok, coba tanya sama dia buat gali informasi tentang dia. Dalam artian lu coba tanya sama teman-temannya, sebenarnya dia suka gak sih sama lu. Tapi misalkan kalau temennya bilang kayaknya enggak deh, soalnya dia lagi suka sama si ini. Nah misalkan kalau udah gitu, jangan cukup satu lu survei ke temennya, karena satu survei belum tentu bisa membuktikan, dan lu survei lagi ke temennya yang lain, dan dari data yang lu dapet itu ternyata kesimpulannya adalah kayaknya dia suka sama lu, baru lu kejar. Kalau misalkan dia nggak suka deh, cuma gue doang yang suka, ya saran gue sih mendingan lu pendem aja perasaan lu.
Gak usah berharap sama dia daripada lu maksain ujung-ujungnya adalah lu akan kehilangan dia untuk selama-lamanya. Karena kemungkinan besar ketika dia menolak lu, dia akan ngejauhin lu. Dan itu gak enak juga, dan dimana posisi lu itu nyaman bisa deket sama dia. Tapi karena keegoisan lu sendiri, dia malah pergi ninggalin lu. Gue bukan sosokan nyeramahin, ini cuma sharing aja sih. Oke, untuk episode malam ini Friendzone cukup sampai sekian. Semoga kalian suka dengan episode kali ini. Gue Jidan dari Teman Begadang. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Selamat malam.